masa lampau, berdiri kokoh kerajaan Nishadha di daerah India yang dipimpin oleh seorang raja muda bernama Prabu Nala. Ia bukan hanya seorang penguasa yang adil dan dicintai rakyatnya, tetapi juga sosok pria yang sempurna dalam banyak hal. Wajahnya tampan rupawan, tubuhnya tegap perkasa, dan ia memiliki keahlian luar biasa yang jarang dimiliki raja lain. Ia adalah seorang pengendara kereta perang terbaik di dunia dan seorang juru masak yang kelezatan masakannya tiada tara. Kebajikan dan kemahirannya membuatnya terkenal hingga ke berbagai penjuru negeri. Nama Nala identik dengan kehormatan, kekuatan, dan kelembutan hati. Di kerajaan lain yang tak kalah masyhur, Vidarbha namanya, hiduplah seorang putri mahkota yang kecantikannya melegenda, Putri Damayanti. Ia adalah putri kesayangan Raja Bhima. Keelokan parasnya laksana bidadari turun dari kahyangan. Sinarnya mengalahkan terangnya rembulan purnama. Namun, kecantikannya tidak hanya terletak pada rupa fisik semata. Damayanti juga dikenal memiliki hati yang mulia, kecerdasan yang tinggi, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ia adalah lambang kesempurnaan seorang wanita, penuh dengan keutamaan dan budi pekerti luhur. Kabar mengenai kehebatan Prabu Nala sampai ke telinga Putri Damayanti melalui cerita para pujangga istana dan para brahmana yang berkelana. Setiap kali mendengar kisah tentang keberanian, keahlian, dan kebaikan hati Raja Nishada itu, hati Damayanti bergetar. Kekaguman perlahan tumbuh menjadi benih-benih cinta, meskipun ia belum pernah sekalipun bertatap muka dengan sang raja. Ia membayangkan sosok Nala sebagai pria idamannya, seorang kesatria sejati yang pantas mendampinginya. Demikian pula sebaliknya, kemasyhuran kecantikan dan kebajikan Putri Damayanti dari Vidarbha sampai juga ke kerajaan Nishadha. Prabu Nala mendengar kisah tentang putri jelita yang tidak hanya rupawan tetapi juga berhati emas. Ia terpesona oleh gambaran Damayanti yang dilukiskan oleh para pelancong dan penyair. Hatinya terpaut pada sosok putri yang belum pernah ditemuinya itu. Nala merasakan getaran cinta yang sama, sebuah kerinduan untuk bertemu dengan belahan jiwa yang selama ini hanya ada dalam angan. Meskipun terpisah oleh jarak dan belum pernah saling berjumpa, takdir seolah mulai menenun benang merah antara Nala dan Damayanti. Mereka berdua, insan sempurna di kerajaan masing-masing, diam-diam saling merindukan dan memendam cinta yang tulus. Berharap suatu hari nanti Allah mempertemukan mereka dalam ikatan suci. Angan dan harapan ini memenuhi hari-hari mereka, menambah warna dalam kehidupan istana yang megah namun terkadang terasa hampa tanpa kehadiran cinta sejati. Suatu hari, ketika Prabu Nala sedang berjalan-jalan seorang diri di taman istananya yang indah, ia melihat sekawanan angsa liar dengan bulu keemasan yang berkilauan sedang bermain di dekat kolam teratai. Terpesona oleh keindahan angsa-angsa itu, Nala dengan ketangkasannya berhasil menangkap seekor di antaranya. Angsa emas itu terkejut dan ketakutan. Namun ia dapat berbicara layaknya manusia. "Wahai Raja Nala yang agung," kata sang angsa dengan suara gemetar, "ampunilah hamba. Jangan bunuh hamba. Jika Paduka berkenan melepaskan hamba, hamba berjanji akan melakukan sesuatu yang akan membuat Paduka sangat bahagia." Nala, yang berhati welas asih, merasa iba mendengar permohonan angsa itu. Ia pun melepaskannya seraya berkata, "Baiklah, angsa. Aku melepaskanmu. Apa gerangan yang bisa kau lakukan untukku?" Angsa emas itu sangat gembira. "Terima kasih, Paduka Raja. Hamba tahu Paduka sedang memendam cinta kepada Putri Damayanti dari Vidarbha. Hamba dan kawan-kawan akan terbang ke sana dan menyampaikan betapa agung dan tampannya Paduka, serta betapa besar cinta Paduka kepadanya. Kami akan menjadi utusan cinta Paduka." Nala sangat terkejut sekaligus bahagia mendengar tawaran angsa itu. Inilah kesempatan emas baginya untuk mengungkapkan isi hatinya kepada sang pujaan. Ia pun memberikan ridho dan restunya kepada kawanan angsa emas itu untuk menjalankan misi mulia tersebut. Dengan segera, angsa-angsa ajaib itu mengepakkan sayap emas mereka, terbang tinggi melintasi awan menuju kerajaan Vidarbha, membawa pesan cinta dari Raja Nishadha. Setibanya di taman keputren kerajaan Vidarbha, kawanan angsa emas itu mendekati Putri Damayanti yang sedang termenung memikirkan Nala. Mereka hinggap di dekatnya dan mulai berbicara, memuji-muji ketampanan, keperkasaan, keahlian, dan terutama cinta Prabu Nala yang begitu besar kepada sang putri.
Wahai Putri Damayanti yang jelita, kata pemimpin angsa, tiada pria di dunia ini yang setampan dan semulia Prabu Nala. Ia adalah titisan Dewa Kama, Dewa Cinta, dan hatinya hanya tertuju pada Paduka Putri seorang. Mendengar penuturan angsa-angsa emas itu, hati Damayanti berbunga-bunga. Keraguan yang mungkin masih tersisa di hatinya lenyap seketika. Ia semakin yakin bahwa Nala adalah pria yang ditakdirkan untuknya. Dengan wajah merona, Damayanti menitipkan pesan balasan melalui para angsa, mengungkapkan kekaguman dan cintanya kepada Nala, serta kerinduannya untuk segera bertemu. Angsa-angsa itu pun terbang kembali ke Nishadha, menyampaikan kabar gembira kepada Nala. Sejak saat itu, cinta antara Nala dan Damayanti semakin membara, terjalin erat melalui perantaraan para utusan bersayap emas. Raja Bhima dari Vidarbha melihat putrinya, Damayanti, telah cukup dewasa dan memendam cinta yang mendalam kepada Prabu Nala. Ia juga mendengar kemasyhuran Raja Nishada itu. Maka, untuk memenuhi keinginan putrinya dan mencari menantu yang terbaik, Raja Bhima memutuskan untuk menggelar sebuah sayembara, upacara pemilihan suami oleh sang putri, yang megah. Undangan disebar ke seluruh penjuru negeri, memanggil para raja, pangeran, dan kesatria perkasa untuk datang dan memperebutkan tangan Putri Damayanti. Kabar sayembara itu sampai ke telinga para dewa di kahyangan. 4 dewa utama, Dewa Indra, Raja Langit, Dewa Agni, Dewa Api, Dewa Varuna, Dewa Laut, dan Dewa Yama, Dewa Maut, ternyata juga terpikat oleh kecantikan Damayanti. Mereka memutuskan untuk turun ke bumi dan ikut serta dalam sayembara. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Prabu Nala yang juga sedang menuju Vidarbha. Mengetahui Nala adalah pria yang dicintai Damayanti, para dewa meminta Nala menjadi utusan mereka untuk membujuk Damayanti agar memilih salah satu dari mereka. Nala, terikat oleh etika kesatria untuk menghormati para dewa, dengan berat hati menyanggupinya. Namun, ketika Nala menyampaikan pesan para dewa kepada Damayanti, sang putri dengan tegas menolak. "Wahai Prabu Nala," kata Damayanti, "hatiku telah memilihmu sejak lama. Aku tidak akan memilih dewa manapun. Pada saat sayembara nanti, aku hanya akan mengalungkan bunga kepadamu." Mendengar keteguhan hati Damayanti, cinta Nala semakin kuat. Ia kembali menghadap para dewa dan menyampaikan penolakan Damayanti. Para dewa, meskipun sedikit kecewa, menghargai ketulusan cinta mereka. Namun, mereka memutuskan untuk tetap menguji Damayanti. Pada hari sayembara, aula istana Vidarbha dipenuhi oleh para pelamar yang gagah perkasa. Saat Damayanti memasuki aula membawa kalungan bunga, ia terkejut bukan kepalang. Ia melihat 5 sosok pria yang berwajah sama persis seperti Prabu Nala duduk berjajar di kursi kehormatan. Para dewa telah menggunakan kesaktian mereka untuk menyamar menjadi Nala. Hati Damayanti bimbang. Bagaimana ia bisa mengenali Nala yang asli di antara para dewa yang menyerupainya? Dalam kebingungannya, Damayanti berdoa dengan tulus kepada Allah dan para dewa itu sendiri, memohon petunjuk. "Jika cintaku kepada Nala tulus dan suci, tunjukkanlah mana Nala yang sesungguhnya," bisiknya dalam hati. Berkat ketulusan doanya, ia mendapatkan kemampuan untuk melihat tanda-tanda halus yang membedakan manusia dari dewa. Ia memperhatikan bahwa 4 sosok Nala tidak berkedip, kaki mereka tidak menyentuh tanah, kalungan bunga mereka tetap segar, dan tidak ada setitik pun keringat di tubuh mereka. Sementara satu sosok Nala lainnya menunjukkan ciri-ciri manusia biasa. Matanya berkedip, kakinya menapak tanah, bunganya sedikit layu, dan ada keringat di dahinya karena gugup. Dialah Nala yang asli. Dengan hati mantap, Damayanti mengalungkan bunga kemenangannya ke leher Prabu Nala. Para dewa pun tersenyum, mengakui ketulusan cinta Damayanti, dan memberikan restu serta anugerah kesaktian kepada pasangan itu. Nala dan Damayanti pun resmi menjadi suami istri, memulai kehidupan rumah tangga yang bahagia. Kebahagiaan Nala dan Damayanti sebagai pasangan suami istri berjalan harmonis selama beberapa waktu. Mereka saling mencintai dan memerintah kerajaan dengan bijaksana. Namun, di alam lain, ada sosok yang dipenuhi kedengkian dan amarah karena pernikahan mereka. Dia adalah Kali, personifikasi dari energi negatif zaman Kali Yuga, zaman kegelapan, ditemani oleh sahabatnya, Dwapara.
Mereka berdua sebenarnya juga berniat mengikuti sayembara Damayanti, namun mereka datang terlambat. Ketika Kali dan Dwapara tiba di Vidarbha, mereka bertemu dengan para dewa yang baru saja kembali dari sayembara. Kali bertanya kepada Dewa Indra, siapa yang berhasil memenangkan tangan Damayanti. Dewa Indra menjawab bahwa Damayanti telah memilih Prabu Nala, seorang manusia. Mendengar jawaban itu, Kali murka bukan kepalang. Ia merasa terhina karena seorang putri manusia lebih memilih sesama manusia daripada para dewa, dan ia sendiri kehilangan kesempatan. Beraninya manusia itu merebut putri yang seharusnya menjadi milik dewa atau makhluk sepertiku, geram Kali. Aku bersumpah akan membalas dendam. Aku akan membuat Nala menderita, kehilangan segalanya, dan terpisah dari Damayanti. Namun, Kali tidak bisa serta-merta mencelakakan Nala. Prabu Nala adalah seorang raja yang sangat saleh, selalu menjalankan dharma, kewajiban suci, dengan baik, dan dilindungi oleh kebajikannya serta restu para dewa. Kali tahu, ia hanya bisa merasuki dan mempengaruhi Nala jika sang raja melakukan kesalahan atau kelalaian, sekecil apapun, dalam menjalankan ritual atau menjaga kesucian dirinya. Maka, Kali dengan sabar menunggu kesempatan itu tiba. Ia mengintai Nala siang dan malam, mencari celah kelemahan. Penantian Kali berlangsung sangat lama. Konon hingga 12 tahun lamanya. Selama itu, Nala terus memerintah dengan baik dan menjaga kesalehannya. Namun, pada suatu senja, setelah buang air kecil, Nala lalai menyucikan kakinya dengan benar sebelum melakukan sembahyang petang. Kelalaian kecil inilah yang ditunggu-tunggu oleh Kali. Seketika, Kali berhasil menemukan celah dan merasuki tubuh Prabu Nala tanpa disadari oleh sang raja sendiri maupun orang lain. Sejak saat itu, pikiran dan perbuatan Nala mulai dipengaruhi oleh energi jahat Kali. Awan gelap petaka mulai berkumpul di atas kerajaan Nishadha. Pengaruh Kali bekerja secara halus namun pasti. Ia membisikkan pikiran-pikiran negatif, menumbuhkan sifat-sifat buruk yang sebelumnya tidak dimiliki Nala, seperti kesombongan, kelalaian, dan terutama, kecanduan pada permainan dadu. Kali tahu bahwa permainan dadu adalah kelemahan banyak kesatria, dan ini akan menjadi senjata utamanya untuk menghancurkan Nala. Ia mulai mempersiapkan rencana jahatnya, menggunakan Pushkara, saudara atau sepupu Nala yang memang memiliki sedikit rasa iri, sebagai alatnya. Di bawah pengaruh jahat Kali yang merasukinya, Prabu Nala mulai berubah. Kebijaksanaannya perlahan terkikis, digantikan oleh dorongan-dorongan negatif. Kali membangkitkan rasa iri dan persaingan dalam diri Pushkara, saudara atau kerabat Nala. Dengan bisikan Kali, Pushkara memberanikan diri datang ke istana dan menantang Nala bermain dadu. Pushkara sendiri sebenarnya tidak terlalu mahir, tetapi Kali dan Dwapara berjanji akan membantunya secara gaib untuk memastikan kemenangannya. Nala, yang pikirannya sudah dikuasai Kali, menerima tantangan itu dengan antusias. Kecanduan berjudi yang tiba-tiba muncul membuatnya lupa akan tugas-tugas kerajaan dan nasihat orang-orang terdekat. Damayanti, melihat perubahan buruk pada suaminya, mencoba menasihati dan mencegahnya bermain dadu. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Seolah suaminya bukanlah Nala yang ia kenal. Namun, Nala yang kerasukan Kali tidak mau mendengarkan. Ia mengabaikan permohonan istrinya dan para menteri yang khawatir. Permainan dadu pun dimulai. Awalnya hanya taruhan kecil, namun dengan cepat meningkat. Setiap kali dadu dilempar, Pushkara selalu menang berkat bantuan gaib Kali dan Dwapara yang memanipulasi hasil lemparan. Nala, bukannya sadar, malah semakin penasaran dan panas hati. Ia terus menaikkan taruhannya, berharap bisa membalikkan keadaan dan memenangkan kembali kekalahannya. Ia mempertaruhkan emas, permata, kuda-kuda terbaik, gajah-gajah perang, hingga seluruh harta benda kerajaan. Semuanya ludes jatuh ke tangan Pushkara. Damayanti menyaksikan kehancuran suaminya dengan hati pedih. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar permainan biasa, ada kekuatan jahat yang sedang bekerja. Para rakyat dan menteri menangis melihat raja mereka terjebak dalam lingkaran setan perjudian. Namun, Nala seolah tuli dan buta. Dalam puncak kecanduannya, didorong oleh Kali, Nala mempertaruhkan hal terakhir yang paling berharga, kerajaan Nishada itu sendiri. Dan sekali lagi,
Ia kalah. Seluruh kerajaan, tahta, dan kekuasaannya kini menjadi milik Pushkara. Nala dan Damayanti tidak memiliki apa-apa lagi selain pakaian yang melekat di badan mereka. Pushkara, yang kini menjadi raja baru, dengan kejam mengusir mereka dari istana dan melarang siapapun di wilayah Nishadha untuk memberikan bantuan kepada mereka. Nala, yang agung dan perkasa, kini menjadi gelandangan terusir dari negerinya sendiri akibat pengaruh jahat Kali dan kecanduannya pada dadu. Inilah awal dari babak penderitaan yang panjang bagi Nala dan Damayanti. Dengan hati hancur dan langkah gontai, Prabu Nala dan Dewi Damayanti meninggalkan gerbang istana Malawapati, tempat mereka pernah hidup bahagia. Mereka kini tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan pakaian pun hanya selembar yang melekat di badan masing-masing. Mereka berjalan tanpa tujuan, memasuki hutan belantara yang lebat dan liar, memulai kehidupan sebagai orang buangan yang terasing. Kelaparan, kehausan, dan kelelahan menjadi teman sehari-hari mereka. Di tengah penderitaan itu, kesetiaan Damayanti tidak pernah luntur. Ia terus mendampingi Nala, menghiburnya, dan memberinya semangat, meskipun hatinya sendiri menangis. Namun, Nala yang masih dirasuki Kali merasa semakin terpuruk. Ia melihat penderitaan istrinya dan merasa bersalah telah menyeretnya ke dalam kehancuran ini. Suatu ketika, mereka melihat beberapa ekor burung berbulu emas. Nala berpikir bisa menangkap burung itu untuk dimakan atau dijual, melepaskan satu-satunya kain yang menutupi tubuh bagian bawahnya untuk dijadikan jala. Namun, burung-burung itu terbang membawa kainnya, meninggalkannya dalam keadaan yang lebih memprihatinkan. Burung-burung itu konon adalah dadu jelmaan yang mengejeknya. Dalam keadaan putus asa, telanjang, lapar, dan terus-menerus dibisiki oleh Kali, Nala mulai berpikir bahwa Damayanti akan lebih baik tanpa dirinya. Kali membisikkan bahwa penderitaan Damayanti adalah karena Nala, dan jika Nala pergi, mungkin Damayanti akan menemukan jalan kembali ke ayahnya atau mendapatkan pertolongan lain. Pikiran jahat ini terus menghantuinya, membuatnya bimbang antara cinta dan rasa bersalah yang dimanipulasi. Pada suatu malam, ketika Damayanti tertidur lelap karena kelelahan di bawah sebatang pohon besar, Nala menatap wajah istrinya yang damai namun penuh jejak penderitaan. Pertarungan batin berkecamuk hebat dalam dirinya. Ia sangat mencintai Damayanti, namun pengaruh Kali begitu kuat mendorongnya untuk pergi. Dengan hati yang tercabik-cabik, Nala mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Ia melihat kain sari yang dipakai Damayanti. Dengan pisau yang ditemukannya, ia menyobek separuh kain sari itu untuk menutupi tubuhnya, dan membiarkan separuh lagi tetap dipakai istrinya. Dengan air mata berlinang dan langkah ragu, Nala meninggalkan Damayanti yang masih tertidur pulas di tengah keheningan hutan belantara. Setiap langkah menjauh terasa menyakitkan. Namun ia terus berjalan, menjauh dari satu-satunya orang yang paling dicintainya di dunia. Ia berharap Damayanti akan selamat, meskipun ia sendiri tidak tahu kemana harus melangkah. Perpisahan ini adalah puncak tragedi yang disebabkan oleh pengaruh Kali, meninggalkan luka mendalam bagi keduanya. Ketika Damayanti terbangun keesokan paginya, ia mendapati dirinya sendirian di tengah hutan yang menyeramkan. Separuh kain sarinya hilang, dan suaminya, Nala, tidak ada di sisinya. Kepanikan dan kesedihan yang luar biasa melandanya. Ia menangis meraung-raung memanggil nama Nala, namun hanya gemas suaranya yang menjawab. Dengan hati hancur, ia memulai perjalanannya seorang diri, mencari jejak suaminya sambil terus berdoa memohon perlindungan Allah. Perjalanannya penuh mara bahaya. Suatu ketika, ia diserang oleh seekor ular sanca raksasa. Nyawanya selamat berkat pertolongan seorang pemburu, namun sang pemburu malah berniat jahat padanya. Damayanti mengutuk pemburu itu hingga tewas seketika. Damayanti kemudian bergabung dengan rombongan pedagang yang melintasi hutan, berharap bisa mencapai daerah yang lebih aman. Namun, malapetaka kembali menimpa. Rombongan itu diserang oleh sekawanan gajah liar yang mengamuk, banyak yang tewas atau tercerai-berai. Damayanti kembali terdampar sendirian. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh penderitaan, ia tiba di kerajaan Chedi. Karena penampilannya yang lusuh dan tidak terawat, ia tidak dikenali sebagai putri raja. Ia kemudian mengabdi di istana Ratu Chedi sebagai seorang pelayan, Sairandri,
menyembunyikan identitas aslinya dan terus berharap kabar tentang suaminya. Sementara itu, Nala yang mengembara sendirian juga mengalami berbagai cobaan. Suatu hari, ia mendengar teriakan minta tolong dari dalam hutan yang terbakar. Ia melihat seekor naga besar bernama Karkotaka terjebak dalam kobaran api. Meskipun ragu, Nala memberanikan diri menolong naga itu. Sebagai balas budi karena telah diselamatkan, Karkotaka malah menggigit Nala. Bisa sang naga tidak membunuhnya, tetapi secara ajaib mengubah wujud Nala menjadi seorang pria kerdil yang buruk rupa, dengan kulit gelap dan lengan pendek. Naga Karkotaka menjelaskan bahwa perubahan wujud ini justru untuk melindungi Nala dari kejaran musuh dan pengaruh kali akan berkurang. Ia juga memberikan sepasang pakaian ajaib yang jika dikenakan akan mengembalikan wujud asli Nala. Karkotaka menasihati Nala untuk pergi ke kerajaan Ayodhya dan mengabdi kepada Raja Rituparna dengan nama samaran Bahuka. Ia menyarankan Nala menawarkan keahliannya sebagai kusir ulung dan juru masak hebat. Nala mengikuti saran sang naga. Ia tiba di Ayodhya dan diterima mengabdi sebagai Bahuka. Meskipun hidup aman di istana Rituparna dan dihormati karena keahliannya, hati Nala selalu diliputi kesedihan mendalam karena terpisah dari Damayanti. Ia menjalani hari-harinya sebagai Bahuka, menyembunyikan jati diri dan kerinduannya di balik penampilan barunya yang buruk rupa. Setelah beberapa waktu, keberadaan Damayanti di kerajaan Chedi akhirnya diketahui oleh utusan dari ayahnya, Raja Bhima. Damayanti pun kembali ke istana Vidarbha. Namun hatinya tetap gelisah karena belum menemukan Nala. Dengan cerdik, ia menyusun sebuah rencana. Ia meminta ayahnya mengumumkan akan diadakannya sayembara kedua untuk mencari suami baru, dengan harapan berita ini akan sampai ke telinga Nala dan memancingnya keluar dari persembunyian. Berita sayembara kedua Damayanti menyebar luas, termasuk sampai ke kerajaan Ayodhya. Raja Rituparna dari Ayodhya sangat tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut. Namun, waktu yang tersisa sangat sempit, dan jarak antara Ayodhya dan Vidarbha sangat jauh. Satu-satunya orang yang bisa mengantarnya tepat waktu adalah kusirnya yang buruk rupa namun sangat mahir, Bahuka, Nala. Rituparna meminta Bahuka mengantarnya. Dalam perjalanan yang luar biasa cepat itu, Rituparna takjub melihat kehebatan Bahuka mengendalikan kuda. Untuk menguji Bahuka, Rituparna menunjukkan kemahirannya menghitung daun di pohon dalam sekejap, ilmu Akshahridaya. Bahuka pun kagum dan meminta diajarkan ilmu itu. Sebagai gantinya, Bahuka mengajarkan ilmu mengendalikan kuda, Ashvahridaya, kepada Rituparna. Ilmu Akshahridaya inilah kunci untuk menguasai permainan dadu, yang kelak akan berguna bagi Nala. Setibanya di Vidarbha, Damayanti mengutus mata-mata untuk mengamati Bahuka. Melalui keahlian memasak yang khas dan cara Bahuka mengendalikan kuda, Damayanti semakin yakin bahwa Bahuka adalah Nala yang menyamar. Ia mengatur pertemuan, dan setelah berbagai ujian emosional serta pertemuan dengan anak-anak mereka, Nala akhirnya mengenakan pakaian ajaib dari Karkotaka dan kembali ke wujud aslinya yang tampan. Tangis bahagia mewarnai reuni mereka. Setelah bersatu kembali, Nala yang kini menguasai rahasia dadu, kembali ke Nishadha untuk menantang Pushkara. Dalam permainan dadu kedua, Nala mempertaruhkan Damayanti, sementara Pushkara mempertaruhkan kerajaan. Kali ini, Nala menang telak dan merebut kembali tahtanya. Namun, dengan kebesaran hatinya, Nala mengampuni Pushkara dan memberinya sebagian wilayah. Nala dan Damayanti pun kembali memerintah Nishada dengan adil dan bijaksana, hidup bahagia selamanya. Kisah Nala dan Damayanti ini memberikan pelajaran moral yang sangat kaya. Ia mengajarkan tentang kekuatan cinta sejati dan kesetiaan yang tak tergoyahkan menghadapi badai kehidupan. Damayanti. Kisah ini juga menjadi peringatan keras akan bahaya kecanduan, terutama judi, yang dapat menghancurkan segalanya. Bahkan bagi seorang raja sekalipun, apalagi jika dipengaruhi kekuatan jahat, Nala dan Kali. Selain itu, legenda ini menekankan pentingnya menjalankan dharma, kesabaran dalam menghadapi ujian, kemungkinan penebusan setelah melakukan kesalahan, dan keyakinan bahwa kebajikan pada akhirnya akan selalu menang melawan kejahatan. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.